Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Halo para pencinta channel YouTube Gereja Katolik Subang. Saya ada di Stasi Kalijati. Kami baru saja merayakan misa, yaitu misa menutup tahun 2023 sekaligus membuka tahun 2024 meskipun belum saatnya. Tapi tadi kami merayakan perayaan apa tadi? Santa Perawan Maria Bunda Maria Bunda Allah. Dengan sudah diberkati dengan berkat yang umurnya sudah berapa tadi? 3.300 tahun. Hebat sekali. Dan sekarang mau ngopi-ngopi santai seperti yang acara sebelumnya dulu, 2 November tentang orang mati. Kali ini temanya jangan tentang orang mati, tentang orang hidup. Tapi santai aja. Pokoknya kalau yang mau ngapa-ngapain bebas, karena ini obrolan santai. Nanti kalau rekamannya bagus kita unggah di channel Gereja Katolik Subang. Yang tanggal 2 November penontonnya udah ribuan. Udah ribuan berarti laku juga ya. Kalau kita ngomongin orang mati ya. Termasuk yang pertanyaan, kalau nangis jangan kena jenazah, wah itu laku sekali waktu itu ya. Wah, itu ya. Siapa itu waktu itu? Bu Manik ini. Hadir juga di sini ya, para wargi. Kali ini ngomong-ngomong sedikit lah sambil menunggu tahun baru. Ini kami di luar loh. Kelihatan nggak para wargi ini kandang Natal ya? Ada ya? Kelihatannya di belakang ya? Kelihatan ya? Kandang Natal yang sudah dibangun. Kemarin gotong royong bersama seluruh umat di stasi sini. Masing-masing menyumbang satu paku ini ya. Jadi jadi gitu, satu daun dan sebagainya. Jadi ini untuk memanfaatkan backgroundnya begini. Karena kita ngobrol tentang tahun baru, yaitu tanggal 1 Januari, kita ngobrol tentang Bunda Maria aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, santailah. Jadi kalaupun duduk juga nggak usah gitu, nggak apa-apa. Kalau capek, tidur boleh ya. Tidur boleh. Mau rebahan boleh, mau di sana boleh, nggak usah terlalu formal karena kita ngobrol santai dan ngopi. Ngomong-ngomong kopiku belum datang mana? Ini. Gelasnya 2. Loro ya, gelasnya. Terima kasih ya. Ini dari Pak siapa tadi nih? Pak Nadia, terima kasih. Mau lihat deh. Mau lihat deh Pak Nadia ya. Tapi kok kopinya rasa teh ya? Ini kopinya. Para wargi ini lucu sekali di sini. Kopinya rasa teh loh ini. Cuma di Kalijati kan, mau cuma di Kalijati. Pahit lagi. Iya, teh. Yang manis rotinya. Belum larut. Karena rotinya manis ya. Sama orang-orang. Memang kalau dalam bahasa Sunda, para wargi juga ada pengertian kalau ngopi itu nggak selalu minum kopi kalau bahasa Sunda. Ngopi dulu. Padahal yang disajikan teh. Nah, itulah yang terjadi di Kalijati. Maka nanti kalau Anda datang ke Kalijati, kalau mangga mampir ngopi, jangan kaget kalau yang disajikan adalah teh. Air putih sama juga kan. Air putih juga ngopi. Kalau ngopi itu berarti kan snack kalau di sini kan. Itu para wargi jangan kaget, pokoknya kalau ngopi itu artinya snack. Bisa juga yang disajikan itu kopi. Tapi kalaupun yang disajikan kopi tetap ada tehnya karena bahasa Sunda. Iya teh kopi. Karena bahasa Sunda kan ini teh kopi gitu. Bingung. Itu kopi apa teh kan gitu, bingung ya. Kita mau bicara Bunda Maria. Hari ini perayaan Maria Bunda Allah. Tadi masih ingat nggak kenapa sebabnya? Karena tradisi Gereja Katolik, Papa Paus kalau 1 Januari merayakan misa di Basilika Santa Maria Maggiore. Sambil makan, sambil memasukkan makanan, sambil memasukkan omongan juga, nggak apa-apa, santai aja ya. Pokoknya kamu mulutmu masuk makanan, telingamu masuk omongan romo ya. Nah kalau kita bicara mengenai Bunda Maria, itu ada 4 ajaran dalam Gereja Katolik mengenai Bunda Maria. Kalau kita urutkan dari tanggalnya, 4 itu yang pertama Maria Bunda Allah, nomor 1. Lalu yang kedua Maria selalu perawan, nomor 2. Nomor 3, Maria diangkat ke surga. Nomor 4, yaitu yang dirayakan pada bulan Desember, Maria dikandung tanpa noda. Jadi itu ada 4 ajaran tentang Bunda Maria. Kalau mau diurutkan sesuai urutan waktu, berarti dari dikandung dulu, yaitu Maria dikandung tanpa noda.
Ini jadi maksudnya adalah pada saat ibunya Bunda Maria mengandung Maria, Bunda Maria ini dikandung tanpa dosa asal, tanpa dosa original. Siapa yang tahu mamanya Bunda Maria namanya siapa? Siapa, Bu? Santa Ana. Wah, kok tumben Ibu betul ya? Padahal betul terus ya, Bu ya. Betul. Dijawab tadi Santa Ana. Nah, memang betul namanya Bunda Maria namanya Santa Ana. Ayahnya siapa? Santo Yoakim. Yoakim ya. Jadi Bunda Maria itu punya bapak namanya Yoakim, punya ibu namanya Ana, Santa Ana. Nah, pada waktu dikandung Bunda Maria ini tidak terkena dosa asal. Supaya apa? Kalau beliau kena dosa asal, maka yang dikandung kena dosa asal. Siapa yang dikandung? Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak berdosa sama sekali. Itulah kenapa Bunda Maria harus dikandung tanpa dosa asal, supaya daging dan darahnya Tuhan Yesus itu diambil dari daging dan darah yang tidak berdosa asal. Bahasa gampangnya begini, ini pakai bahasa kiasan ya. Semua manusia kena dosa asal dagingnya busuk. Tinggal nunggu waktu kita ini dagingnya busuk mati. Ini bahasa gampang. Kalau Bunda Maria kena dosa asal, bahasa gampangnya dagingnya busuk. Kalau dagingnya Bunda Maria busuk, nanti kan punya anak itu dagingnya Yesus dari mana? Dari Bunda Maria. Kalau dari daging busuk menghasilkan daging busuk juga. Nah, ini pakai bahasa kiasan ya. Maka dagingnya Bunda Maria, ketubuhannya atau kemanusiaannya Bunda Maria harus suci tak bernoda. Dagingnya daging segar. Maka nanti punya anak, dagingnya daging segar dalam arti tidak terkena dosa asal. Nah, itulah kenapa Bunda Maria itu dikandung tanpa dosa asal. Tetapi Bunda Maria dikandung tanpa dosa asal bukan karena beliau sendiri, tetapi karena ditebus oleh Yesus. Loh, Yesusnya belum lahir kok sudah ditebus? Ini pakai bahasa kiasan. Kalau pakai bahasa kiasan itu kita ambil uang duluan itu namanya kasbon. Tahu ya kasbon ya? Kasbon itu belum saatnya, tapi diambil dulu. Umpamanya kamu punya gaji nih ya. Gajian itu baru tanggal 2. Baru tanggal 2 baru gajian kan? Tapi karena sudah butuh, ambil dulu. Tanggal 25 bulan sebelumnya sudah diambil karena butuh. Saatnya belum tiba tapi diambil duluan. Nah, Bunda Maria ini ditebus, tapi ditebus yang pertama. Dalam bahasa jasmani, penebusan Sang Kristus ini diambilnya kasbon. Karena sudah dibutuhkan diambil duluan. Nah, gitu ya. Itulah kenapa kok bisa Yesusnya belum lahir kok penebusannya sudah hadir. Bisa karena Allah tidak terikat waktu, maka tidak ada sebelum dan tidak ada sesudah, maka bisa diterapkan seperti itu. Itu yang dimaksud Maria dikandung tanpa dosa, maksudnya dikandung tanpa dosa asal. Kalau semua manusia dikandung dengan dosa asal, kita semua. Begitu yang pertama ya, aku minum dulu. Kok kayaknya enak yo, itu ya. Aku sambil makan lah yo. Aku ngomong, wae kamu makan terus, kurang ajar. Para wargi kurang ajar kalau umat di Kalijati ini. Romonya ngomong, mereka makan, kurang ajar. Kita coba, karena sudah berdoa. Silakan para wargi melihat ini susunan dari. Aku ada dagingnya ya. Khusus tuh. Enak ternyata ya. Gratis lah. Lagi lapar. Bener banget. Tapi memang lumayan nih kata saya. Para wargi ini nasi goreng yang lumayan masih ada anget-angetnya. Ini kami di luar loh, nggak ada di atas, nggak ada atap. Kami beratapkan langit. Nomor 2, Maria Bunda Allah. Loh, kok Allah kok punya ibu? Nah, ini jangan dipahami lurus. Tapi harus dipahami menggunakan ayat suci pada yang dibacakan pada saat Natal siang.
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 bunyinya, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi yang menjadi manusia itu siapa? Firman Allah. Yang menjadi manusia itu firman Allah. Namanya Tuhan Yesus, betul. Jadi yang menjadi manusia itu adalah firman Allah. Tapi kalau kita kembali pada Yohanes 1 ayat 1, firman Allah juga adalah Allah. Karena Allah mencipta dengan firman-Nya. Maka karena Tuhan Yesus firman yang menjadi manusia, maka Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah karena bundanya firman yang menjadi manusia. Jadi bukan kok Allah di surga yang dilahirkan oleh Bunda Maria, bukan. Tapi firman yang turun ke bumi ini. Tapi karena firman adalah Allah, maka Bunda Maria disebut Bunda Allah. Dalam bahasa Yunani itu Theotokos. Theos Allah, tokos yang melahirkan. Tapi dalam arti melahirkan menjadi daging. Jadi pengertian Maria Bunda Allah itu karena begini, Bapak dan Ibu saudara-saudari. Firman Allah ketika menjadi manusia itu tidak kehilangan kealahannya. Firman Allah ketika menjadi manusia tidak kehilangan kealahannya, maka Yesus disebut sungguh Allah, sungguh manusia. Jadi ketika yang wafat Tuhan Yesus itu yang wafat bukan firman Allah mati, tapi kemanusiaan Yesusnya yang mati. Jasadnya yang mati. Bukan kok firman Allah dibunuh, Allah mati, bukan Allah mati, tapi kemanusiaan Yesus itulah yang meninggal ketika beliau di kayu salib. Lalu dari mana jasadnya Tuhan Yesus atau badannya? Dari rahimnya Bunda Maria yang dikandung bukan oleh benih laki-laki, tetapi dibuahi secara ilahi. Jadi Roh Kudus yang membuahi rahimnya Bunda Maria sehingga terjadi janin itu makin membesar. Nah, daging darahnya Tuhan Yesus ini asalnya dari mana? Dari daging darahnya Bunda Maria. Bukan kok dalam arti dari surga disuntikkan langsung gede, enggak gitu ya, bayangannya jangan gitu. Sama seperti manusia pada umumnya, segede kacang dulu makin gede, kan kecil sekali kan kalau janin itu, kalau di USG itu kan kecil setitik kayak kacang, gede-gede, sama seperti itulah juga. Jadi daging darahnya Tuhan Yesus berasal dari daging darahnya Bunda Maria. Jadi dalam hal perkembangan janin, Yesus Tuhan dalam kandungan Bunda Maria tidak berbeda dengan semua manusia dalam hal perkembangan janin. Yang beda apanya? Pembuahannya. Yang beda pembuahannya. Kalau kita manusia, pembuahan di dalam rahim mama itu memerlukan sel sperma dan sel telur, sel benih laki-laki dan sel benih perempuan. Ketika ketemu, jadi bayi dan jadi janin. Tapi kalau Tuhan Yesus hanya butuh sel telur dari Bunda Maria, dibuahi secara ajaib, dibuahi oleh Roh Kudus. Jadi sel telurnya Bunda Maria lalu menjadi janin. Dengan seketika menjadi janin, tapi untuk perkembangannya tidak berbeda dengan setiap manusia. Dari kecil, lalu nanti jantungnya detak ya. Kalau kita zaman modern kan sudah tahu tuh USG itu ya, USG itu kan. USG kan. Kan kalau bahasa Inggris singkatannya harus bahasa Inggris kan. Nah, jangan sampai bahasa Inggris kok singkatannya bahasa SG. Jangan kampanye ya. Edit ya. Kan ultrasonografi itu bahasa Inggris, USG ya, USG. Nah itu berkembang dari jantungnya. Maaf, jadi ada singa atau ini? Wah, kucing ya. Maaf para warga, ada kucing ya. Kembali ke laptop tadi. Jadi pertumbuhannya membesar sama seperti orang-orang lain. Maka daging dan darahnya Tuhan Yesus berasal dari daging dan darahnya Bunda Maria. Itulah yang disebut sebagai Bunda Allah, nyambung tadi kepada dikandung tanpa noda. Karena daging darahnya Tuhan Yesus dari Bunda Maria, maka daging darahnya Bunda Maria harus tanpa noda. Sumbernya harus bagus, kira-kira gitu ya bahasa gampangnya. Dagingnya jangan sampai daging busuk, supaya anaknya jangan sampai daging busuk. Maka daging segar, daging bagus, anaknya punya anak daging bagus. Nah, kira-kira gitu dalam bahasa gampang.
Tentu kita harus pakai bahasa Jepang aja ya, jelas dan gampang. Kalau pakai bahasa teologi, nasi gorengmu yang enak jadi nggak enak nanti. Kalau pakai bahasa teologi rumit. Itu mengenai Bunda Allah. Nah, orang di luar sana sering salah paham, Maria kok manusia kok melahirkan Allah. Itu yang dimaksudkan karena melahirkan Yesus. Siapa Yesus? Firman yang menjadi manusia. Siapa itu Firman? Firman itu ya Allah. Maka Maria melahirkan Yesus, Firman adalah Allah, maka Bunda Allah. Itu ada logikanya. Jadi jangan langsung, kok Allah kok dilahirkan, itu ajaran konyol gitu. Ya itu belum ngerti ya para wargi. Kalau sudah ngerti, maka logikanya, nalarnya kita menjadi tahu. Itu mengenai Bunda Allah. Nomor 3, ajaran atau dogma Maria selalu perawan. Jadi saudara-saudari, dalam iman gereja Katolik, pada saat Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus tetap adalah perawan. Itulah kenapa sampai sekarang pun kita menyebut Santa Perawan Maria, Bunda dan perawan. Ini asik sekali. Sekaligus bunda, ibu, tapi sekaligus perawan. Pada saat beliau melahirkan Tuhan Yesus pun melahirkannya secara perawan. Jadi 3 keperawanan. Sebelum mengandung masih perawan. Pada saat mengandung tetap perawan. Setelah melahirkan tetap masih dalam keadaan perawan. Kenapa kok demikian? Karena lahirnya Tuhan Yesus terjadi memang secara manusiawi tetapi ajaib. Dalam arti tidak merusak keperawanan Maria. Kenapa kok begitu? Bahasa gampang. Tuhan Yesus tidak merusak apapun dalam diri ibunya. Nah gitu loh. Tuhan Yesus tidak merusak apapun dalam diri ibunya. Kalau kita melahirkan, itu berarti anak ini tanda petik merusak keperawanan ibunya. Kan gitu. Ini bahasa gampang. Seorang anak lahir dari mamanya, berarti tanda petik merusak keperawanan mamanya karena lewat ya. Jadi rusak, tanda petik, tapi kita pahami ya. Tapi pada saat Tuhan Yesus dilahirkan, beliau tidak merusak apapun. Kenapa kok begitu? Karena sifatnya Tuhan Yesus tidak merusak. Sifatnya Tuhan Yesus justru membangun, menghidupkan, yang rusak diperbaiki. Maka ketika beliau keluar dari rahim menuju dunia, tidak ada satupun yang dirusakkan. Ajaib. Karena sifat beliau, kalau merusak berarti bertentangan dengan sifat beliau. Nanti pas sudah dewasa kan, kalau ada orang yang rusak tuh, badannya rusak. Umpamanya orang buta. Orang buta kan berarti matanya rusak. Diperbaiki kan? Orang lumpuh, kakinya rusak. Diperbaiki kan? Orang apa lagi? Orang mati. Yang rusak apanya kalau mati? Baterainya rusak nih. Ya, orang rusak apanya? Rusak jiwanya dikuasai oleh roh jahat kan? Disembuhkan. Artinya justru sifatnya Tuhan Yesus adalah menyembuhkan, membangun, menghidupkan. Maka ketika keluar dari rahim pun sifatnya itu tidak akan ada kerusakan karena beliau justru membangun, menghidupkan, memulihkan. Maka terjadi secara ajaib. Itulah kenapa gereja Katolik meyakini sebelum mengandung perawan, saat mengandung tetap perawan, setelah melahirkan tetap perawan. Maka disebut sebagai Semper Virgin. Bahasa Latin ya. Yuk diucapkan sama-sama. Semper Virgin, yang artinya, wah keren nih kalau sudah pakai yang artinya. Semper artinya selalu atau tetap, Virgin artinya perawan. Semper Virgin yang artinya tetap perawan atau selalu perawan. Dalam bahasa Yunani, aiparthenos. Aiparthenos. Gak apa-apa sekarang diucapkan aja sama-sama, aiparthenos. Pulang dari sini lupa nggak apa-apa. Lupa lagi tenang nggak apa-apa. Kalaupun kamu lupa nggak ingat Semper Virgin, aiparthenos, tetap bisa masuk surga, tenang aja ya. Karena di surga nggak ada tes seperti itu ya. Nah itu tadi yang ketiga, Maria selalu perawan. Berarti kita sudah bahas tadi ya, dikandung tanpa noda. Tujuannya supaya apa? Tanda petik bahasa gampang, dagingnya ini nggak busuk, sehingga anaknya tidak dagingnya busuk. Lalu yang kedua, Bunda Allah, Firman yang menjadi manusia adalah Allah, maka disebut Bunda Allah. Selalu perawan karena Yesus tidak merusak apapun dalam diri Bunda Maria. Yang terakhir,
yang ajaran keempat atau dogma keempat, Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Jadi Bunda Maria meninggal dunia, lalu dibangkitkan seperti bangkitnya Tuhan Yesus, tapi bukan bangkit sendiri. Kalau Bunda Maria dibangkitkan, lalu dipersatukan badan dan rohnya itu, lalu diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Loh, kok bisa seperti itu? Karena Bunda Maria nomor satu dekat sekali dengan Tuhan Yesus, nomor dua begitu sucinya sehingga mendahului kita sebelum akhir zaman. Kita nanti akhir zaman juga begitu, tapi Bunda Maria sudah mendahului kita semua karena mamanya dan anaknya tidak terpisahkan. Ya, masuk surga lebih dulu sebenarnya tidak perlu heran, karena akhir zaman kita pun seperti itu. Jadi kita mati, itu kan badan sama rohnya pisah. Nanti dipersatukan kembali, lalu kita masuk surga dengan badan-badan ini juga. Kita sudah bahas ya waktu itu ya, pada saat kematian itu ya. Jadi tubuhnya diubah, tidak dapat mati lagi. Itulah kenapa Bunda Maria mendahului kita semua. Beliau sebagai manusia yang nomor satu naik surga. Ya, yang sudah lengkap. Kalau Santo Santa di surga itu belum lengkap. Nah, ini ingat yang tanggal 2 November dulu. Ini bedanya dengan Santo Santa yang lain. Kalau Bunda Maria lengkap dengan badan dan rohnya, sudah lengkap. Seperti nanti kita akhir zaman. Kalau Santo Santa yang lain itu masuk surga baru dengan rohnya saja. Contoh Rasul Petrus, badannya di mana? Di Roma, badannya di Roma, di kuburan di Roma. Santo Paulus, badannya di mana? Di Roma juga. Santo yang lain-lain samalah, saya nggak terlalu apal juga dari badan nanti malah salah. Pokoknya intinya adalah yang lain-lain pun sama, mau Matius siapapun sama, baru rohnya sekarang. Nah, kalau ada orang kudus, orang suci yang di surga baru sekarang ini baru rohnya. Tapi Bunda Maria sudah dengan jiwa dan raganya. Itu kita rayakan setiap tanggal 15 Agustus. Jadi Bunda Allah kita rayakan tanggal 1 Januari. Kalau selalu perawan tidak ada hari khusus. Kalau Bunda Maria diangkat ke surga 15 Agustus. Kalau Bunda Maria dikandung tanpa noda tanggal berapa? 8 Desember. 1 Januari Maria Bunda Allah. 15 Agustus Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. 8 Desember Maria dikandung tanpa noda dosa. Jadi ada 4 ajaran atau ada 4 dogma mengenai Bunda Maria. Nomor 1 Maria Bunda Allah. Nomor 2 Maria selalu perawan. Nomor 3 Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Nomor 4 Maria dikandung tanpa noda dosa. Itu kalau mengikuti urutan tahun ya, urutannya begitu. Tapi kalau mengikuti urutan kronologis waktu terjadinya, nomor 1 dikandung tanpa noda dulu, karena beliau dikandung dulu. Nah, setelah itu sebagai Bunda Allah, lalu selalu perawan, terakhir kalau mengikuti urutan pada kehidupan beliau, diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Jadi Bunda Maria itu mengalami meninggal dunia, kemudian dibangkitkan, kemudian diangkat ke surga. Itulah kenapa perayaan 15 Agustus ini juga disebut sebagai hari raya Dormitio. Dormitio itu bahasa Latin, artinya tidur, tertidur. Tapi kalau bahasa tertidur ini dalam Alkitab itu artinya mati, meninggal dunia. Jadi hari raya Dormitio itu artinya hari raya tertidurnya Bunda Maria, tapi dalam arti meninggal dunia. Tapi setelah meninggal dunia dibangkitkan, lalu diangkat ke surga. Itu mengenai 4 ajaran tentang Bunda Maria untuk membuka tahun. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Di Subang nggak ada, silakan makan. Sekarang kamu udah habis ya? Ini sayurnya Sayur ya? Kerupuknya itu enak banget. Wah, mantap kalau saya ternyata ada sayurnya juga ya. Lengkap deh Romo. Terima kasih. sayur terong. Ngopinya juga ada, Tehnya ada. tehnya ada.